Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Putri Nurmalasari MPD selaku pengampu mata kuliah dari basis data. Yang saya cintai teman-teman sekelas saya A6TMR, dan pada pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita bisa dapat selalu mengikuti dan juga menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, ya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya dan juga kelompok saya memiliki sedikit penggalan video sebelum kita masuk ke materi ya. Nah, ini saya putarkan, silahkan. Pernahkah kalian berpikir atau berkeinginan menjadi seorang developer sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi orang banyak, bahkan menjadi aplikasi startup seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, Lazada, dan lain-lain? Nah, namun untuk menjadi mereka itu pasti butuh waktu yang lama, usaha yang keras, cerdas, serta istiqomah. Mampu memikirkan algoritma dengan baik dan mampu membuat pengguna aplikasi menjadi tertarik. Butuh waktu, tenaga, pikiran yang banyak untuk menggapai itu semua. Mirisnya, bagaimana sih perasaan kamu ketika apa yang kamu kerjakan selama itu untuk menggapai keinginan tersebut itu gagal? Nah, pasti sakit kan? Hanya karena suatu kerusakan data. Nah, di sini kita mempunyai solusi, yakni metode untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, benar. Dengan cara backup dan recovery data. Nah, setelah melihat video tadi, perkenalkan kami dari kelompok 9 basis data kelas A6TMR yang beranggotakan saya, Najib Ikom El Hikam, NIM 18106100033, dan dua rekan teman saya, yakni Nur Afifatur Rahmaniah, NIM 18106100034, dan juga yang satu Nurus Saadah, NIM 18106100035. Maka dari itu, saya persilakan untuk melanjutkan menonton, yakni materi dari kami. Silakan. Data dan basis data merupakan komponen terpenting dalam suatu sistem informasi, di mana keduanya saling bergantung. Suatu database tidak ada gunanya jika tidak memiliki data yang lengkap. Demikian juga sebaliknya, jika memiliki data tetapi tidak mempunyai aplikasi database yang digunakan, maka tidak akan menghasilkan suatu informasi. Suatu basis data yang sudah digunakan di komputer biasanya dihubungkan dengan database server. Salah satu database server yang sering digunakan adalah MySQL. Karena pentingnya basis data, maka diperlukan sesuatu yang dapat melindungi basis data dari kerusakan. Salah satu metode yang digunakan untuk melindungi database dari kerusakan adalah backup dan recovery database. Nah, jenis kerusakan pada database. Yang pertama yaitu kegagalan transaksi. Penyebabnya yaitu yang pertama, kesalahan logika, di mana pada kesalahan logika ini sistem tidak dapat melanjutkan eksekusi normalnya karena adanya kondisi tertentu seperti data yang dimasukkan salah, data tidak tersedia, nilai overload, atau memori penuh atau habis. Penyebab yang kedua yaitu kesalahan sistem. Pada kesalahan sistem ini, sistem telah memasuki kondisi yang tidak diharapkan yang mengakibatkan sistem tidak bekerja dengan normal. Biasanya, kesalahan terjadi pada user, server, ataupun proses background database. Nah, saat kesalahan sistem ini terjadi, maka kita tidak bisa melanjutkan mengakses database ke proses yang lainnya. Nah, jenis kerusakan yang kedua yaitu kerusakan sistem, di mana biasanya ditandai dengan hardware yang macet atau hang, atau not responding, yang mengakibatkan informasi pada media hilang sementara. Jenis kerusakan yang ketiga yaitu kerusakan disk, di mana terdapat bad sector atau disk pada saat berlangsungnya operasi sistem.
Nah, jika hal ini terjadi, maka ada kemungkinan semua data yang ada dalam disk tersebut tidak dapat dipanggil ulang atau tidak dapat digunakan. Jika memang demikian halnya, maka proses pemulihan database sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penyebab database mengalami kerusakan. Yang pertama yaitu aliran listrik terputus. Nah, sumber aliran listrik yang mati mendadak menyebabkan informasi yang masih berada dalam RAM atau memori komputer menjadi hilang. Akibatnya akan ada data yang hilang. Yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak. Hal ini mengakibatkan hasil pengolahan data tidak benar, informasi yang disajikan salah, dan database menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, kesalahan operator atau human error. Manusia sebagai database administrator melakukan kesalahan operasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh user yang belum banyak mengetahui tentang prinsip-prinsip aplikasi yang digunakan. Misalnya kesalahan dalam pemindahan tabel dan yang lainnya. Yang keempat yaitu disk rusak. Disk yang rusak dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau rusaknya database yang ada dalam disk. Nah, jadi suatu sistem dalam database tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Ada kalanya suatu database mengalami gangguan. Nah, gangguan-gangguan itu dapat menyebabkan kerusakan data pada sistem tersebut. Nah, untuk mencegah kerusakan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode backup. Backup database merupakan pengelolaan database untuk penyalinan sistem, data, dan aplikasi. Backup database berfungsi untuk membuat cadangan file database yang dapat digunakan untuk jaga-jaga apabila database mengalami kerusakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa backup adalah suatu proses menduplikasi atau mengcopy data dari suatu perangkat ke sistem lain secara offline maupun online untuk mengamankan data dengan cara menyalin data agar ketika salah satu media penyimpanan rusak, hilang, atau terkena virus, data-data penting yang dimiliki tidak akan ikut hilang, serta kapanpun dan dimanapun tetap dapat diakses dengan mudah. Pada dasarnya, backup bertujuan untuk mengembalikan data yang hilang atau rusak maupun terkena virus. Kita tidak akan pernah tahu hal-hal apa yang mungkin dapat terjadi pada media database yang kita miliki. Maka akan lebih baik apabila kita tidak memiliki hanya satu media penyimpanan data. Jadi lebih baik kita harus memiliki lebih dari satu media penyimpanan data. Sehingga ketika sewaktu-waktu data utama yang kita miliki itu hilang, maka kita dapat mengembalikan data secara penuh tanpa adanya kerusakan maupun kehilangan. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk membackup database dengan MySQL, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, backup database MySQL melalui perintah SQL. Yang kedua, backup database MySQL melalui command line menggunakan SUM. Yang ketiga, backup database MySQL melalui command line menggunakan Linux. Yang keempat, backup database MySQL menggunakan PHP admin. Lebih jelasnya mengenai langkah-langkah backup database MySQL, baik menggunakan SQL, command line, maupun PHP admin akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah backup database MySQL. Yang pertama, backup database MySQL menggunakan perintah SQL. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi SUM yang di dalamnya sudah ada MySQL. Nah, kita buka dulu aplikasi SUM-nya. Nah, aplikasi SUM ini bisa di-download di Google atau Chrome di laptop. Kita buka dulu aplikasi SUM-nya. Nah, tampilan dari aplikasi SUM adalah seperti ini. Kita klik Start pada MySQL. Kalau sudah hijau berarti sudah bisa. Lalu klik Sell. Yang pertama kita MySQL. menu root, enter. Nah, sudah welcome
to the MariaDB monitor. Lalu kita coba show databases. Nah, sudah ada beberapa database. Misalkan kita ingin membackup database dari DB Bangtan. Kita use DB Bangtan database things. Setelah itu, kita lihat di dalam database DB Bangtan apakah sudah ada tabel. Show tabel. Nah, ada tabel. Nah, ini juga sudah ada, di dalamnya sudah ada data. Nah, misalkan kita ingin backup tabel personil. Tadi kan yang pertama backup database MySQL menggunakan perintah SQL. Cara yang kedua, yakni lakukan proses penguncian tabel dengan perintah log tabel, nama tabel, write. Kita ketikkan dulu log tabel. Misal kita ingin membackup tabel personil. Personil, write. Titik koma, enter, query oke. Selanjutnya, lakukan pengosongan memori atau flash dengan mengetik flash tabel titik koma. Query oke. Lalu lakukan proses backup tabel. Nah, kita sambil membuka PPT-nya ya. Lakukan proses backup tabel. Tabelnya personil dengan perintah select bintang into old file. Kita kasih nama backup personil. From tadi personil. Titik koma. Sudah ya? Lalu enter. Di sini file backup personil already exist. Nah, kita coba cek pada directory C sum MySQL data. Tadi kan kita menggunakan DB Bangtan. Nah, backup personil. Ini sudah ter-backup. Ya. Jadi, tabel personil pada database DB Bangtan sudah ter-backup pada directory C, sum, MySQL data DB Bangtan. Yang kedua adalah backup database MySQL melalui command line menggunakan sum. Nah, ini kita juga menggunakan sum. Kan tadi sudah membuka sum-nya, lalu diklik shell. Kita coba dengan cara yang kedua ini. Untuk cara yang kedua, yakni backup database MySQL melalui command line menggunakan sum, kita harus membuat user terlebih dahulu. Untuk membuat user sudah ada di PPT, bisa diikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah user terbentuk, kita buka aplikasi sum-nya, lalu klik cell seperti yang tadi. Kita masuk dulu ke user MySQL-nya, yakni MySQL. Dengan mengetikkan MySQL min u. Di sini saya menggunakan user gmin in p. Lalu kita enter. Masukkan password. Enter. Nah, sudah welcome. Ini berarti kita sudah masuk ke usernya. Nah, yang selanjutnya adalah lanjutkan dengan memasukkan perintah backup yang sudah ada di PPT. Kita coba dulu show database.
Nah, misalkan kita ingin membackup database DB Bank Tan. Kita exit dulu. Nah, caranya masukkan perintah MySQL dump. Ini rumusnya MySQL dump, harus ada dump-nya. Kalau tidak ada dump, itu bisa terbackup, tapi tidak ada isinya. 0 KB nanti, kalau di filenya. MySQL dump, min usernya gmin, min p, yang akan di backup tadi kan DB Bank Tan. Kita backup ke, misalnya kita akan backup ke C, ke dokumen backup. Nah, kita copy saja, kita paste, lalu slice tanda ini, kita kasih nama dbbangtan.sql. Nah, kita masukkan perintahnya, yakni MySQL dump min u, kita menggunakan user gmin, min p, kita copy saja, paste, enter, masukkan password 212121. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita coba cek pada filenya yang dituju tadi kan di dokumen backup. Kita coba cek di C, dokumen backup. Nah, di sini sudah ada data backup-nya yang size 2 KB dengan nama dbbangtan.sql. Maka yang tadi itu digunakan ketika kita hanya ingin membackup salah satu database MySQL saja. Nah, jika ingin membackup keseluruhan database, maka menggunakan perintah berikut, yakni MySQL dump min u, usernya min p, min all, min database backup file.sql. Nah, kita coba. Kita buka dulu sum-nya. Kita klik shell. Nah, langkah yang pertama kita masuk dulu ke direktori C, sum, MySQL bin. Caranya dengan cd, kita buka file manager, ini kita copy saja, paste, enter. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita masukkan saja perintah yang ada di wpt, yakni MySQL dump min u, saya menggunakan user gmin, min p. Nah, minnya 2 kali ya, all, min database, akan di backup dengan nama all data
database.sql. Enter, tekan password, enter. Sekarang kita cek di file manager MySQL bin. Nah, di sini sudah ada all database.sql dengan ukuran ini. Jika kita buka muncul banyak ini. Nah, ini ada BD makanan, basis data makanan dengan tabel buah. Ini data database-nya. Nah, yang ketiga, backup database MySQL melalui command line menggunakan Linux. Langkah-langkah yang digunakan sama dengan menggunakan SAM, tetapi beda pada perintahnya. Nah, yang keempat, backup database MySQL menggunakan phpMyAdmin. Nah, dalam backup cara yang keempat, itu kita juga sama menggunakan SAM, tetapi kita juga harus menghidupkan Apache-nya ini. Nah, kita buka dulu SAM-nya. Nah, sudah terbuka, kita klik Start pada Apache. Kita tunggu sampai hijau. Nah, setelah berwarna hijau, kita buka Chrome atau browser. Setelah kita membuka Chrome atau browser, jalankan phpMyAdmin melalui browser dengan mengetikkan localhost. Nah, kita enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, mengapa kita harus menghidupkan Apache tadi? Nah, kalau tidak dihidupkan, ini nanti tidak akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti tulisannya error. Nah, kita klik saja phpMyAdmin. Setelah terbuka phpMyAdmin-nya, langkah selanjutnya, pilih dan buka salah satu database yang ada pada kolom sebelah kiri. Ini di sini ya. Misal kita akan membackup DB Bangtan. Nah, di sini sudah ada tabel personil. Lalu, klik Export. Export yang ada pada menu bar. Nah, langsung saja diklik kirim. Ini format, pilih dengan format SQL, lalu klik kirim. Kirim. Nah, di sini terdapat file DB Bangtan yang sudah terdownload. Nah, di sini sudah ada file backupan DB Bangtan .sql yang berukuran 2 KB. Nah, itulah beberapa langkah atau cara yang bisa digunakan untuk membackup database MySQL. Bagaimana jika telah terjadi kerusakan pada database yang kita miliki? Nah, caranya yaitu dengan merecovery database. Recovery merupakan proses pengembalian database yang sudah di-backup ke dalam bentuk semula, seperti yang terdapat pada sistem pertama kalinya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa recovery data adalah suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala. Nah, recovery dapat dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem pada keadaan semula, di mana keadaan sebelum terjadi kerusakan pada sistem. Nah, recovery tidak hanya terpaku pada data saja, karena juga dapat memulihkan suatu sistem. Proses recovery data juga dapat kita lakukan walaupun data-data yang kita miliki itu sudah hilang dan sudah tidak ada lagi dalam recycle bin.
Nah, dari metode yang digunakan untuk melindungi database dari kerusakan, baik backup maupun recovery database, maka jika kita memiliki database penting, sebaiknya selalu melakukan backup agar tidak khawatir jika sewaktu-waktu data hilang atau rusak. Namun, jika database sudah terlanjur hilang atau rusak, maka hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan proses recovery untuk mengembalikan data kepada kondisi semula. Adapun cara yang dapat digunakan untuk merecovery database dengan MySQL, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, recovery database menggunakan perintah SQL. Yang kedua, recovery database melalui command line menggunakan SUM. Yang ketiga, recovery database MySQL melalui command line menggunakan Linux. Dan recovery database MySQL menggunakan PHP admin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai cara atau teknik-teknik merecovery database ini akan dijelaskan oleh Mas Ikom. Baik, terima kasih kepada saudari Afifah dan juga Nurus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari mereka, yakni menerangkan mengenai langkah-langkah recovery database dengan MySQL. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nurus bahwasanya ada 4 cara ya. Yang pertama bisa menggunakan recovery database MySQL dengan perintah SQL, kemudian bisa menggunakan melalui command line juga, menggunakan exam, dan juga bisa menggunakan Linux versi command line, dan juga yang terakhir bisa menggunakan PHP MyAdmin. Baik, yang pertama menggunakan versi atau perintah SQL itu sama seperti tadi yang dipraktekkan oleh Mbak Afifah, dimana di sini adalah bedanya terletak pada di sintaknya saja, yakni adanya load data in file. Kemudian untuk cara yang kedua, yakni menggunakan exam melalui command line. Di sini perbedaannya dengan langkah backup itu terletak pada ada tanda kurang dari dan juga lebih dari ya. Kalau yang recovery itu dia tandanya kurang dari, kalau yang backup dia lebih dari. Itu mudahnya dan juga perbedaannya. Kemudian yang ketiga itu melalui command line menggunakan Linux. Karena saya sendiri ini menggunakan Windows, belum berkesempatan dan memiliki Linux, jadi saya belum bisa praktek Linux, tapi saya harap yang memiliki Linux bisa juga ikut praktik ya. Yang keempat adalah dengan cara recovery database MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Nah, cara inilah yang memang saya lebih sarankan karena lebih mudah, baik recovery maupun juga database-nya. Dimana di sini hanya tinggal mengklik start MySQL dan juga apache di aplikasi exam, kemudian cukup load kita ketikkan di URL localhost PHP MyAdmin, kita sudah berada di webnya. Nah, tadi kita juga sudah tahu juga ya caranya dari Mbak Afifah juga untuk merecovery yang database dari PHP MyAdmin. Sini saya juga mau mencoba. Saya coba ini. Saya akan coba merecovery dari database zip, tapi ini saya coba backup dulu, saya ekspor
Shift A. Saya kirim ya. Kita tunggu aja, ini sudah muncul ya di sini. Kemudian ketika sudah muncul di sini, kita tadi ya perlu mengingat apa pengertian dari recovery itu sendiri. Recovery di sini adalah maksudnya proses pengembalian database yang sudah di backup kemudian dalam bentuk semula. Jadi kita itu mengembalikan database ke bentuk yang asli gitu loh. Jadi kita backup dulu filenya sebelum itu mengalami kerusakan. Itu kita lanjut lagi. Jadi kita di sini buat file baru yang hampir serupa juga dengan Shift A ya. Kita buat file Shift A. Yang penyortiran saja. Nah, ini ada database muncul baru, tapi ini masih kosong ya. Beda dengan yang di atasnya, ini masih kosong. Kita merecovery cukup import ya. Kita merecovery cukup import, kemudian choose file ya. Kita cari tadi yang sudah terbackup, Shift A. Ini ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini kirim. Kita tunggu beberapa menit apakah nanti bisa berhasil atau tidak pengimporannya. Ini sudah berhasil ya. Artinya di sini impor telah selesai ya. 42 query dilakukan, Shift 2 SQL. Di sini sudah berhasil merecovery database ya, dari Shift menjadi Shift A. Nah, misalnya di sini kita mau buat database baru ya. Misalnya Sikadu. Ya, Sikadu bisa. Sikadu dibuat saja. Nah, sudah berhasil ya. Kita buat tabelnya. Tabel apa? Misal data dosen 4 atau 3 ya. 3 ya. 3. Nah, ini apa? Nama dosen. Nama aja ya. Nama, alamat, kemudian NIP. Nama biasanya Fajar, kemudian nama juga sama. Nah, ini tentukan berapa panjangnya. 30. Ini juga 30, 40. Dan yang ini berapa? 15.
Ini bisa kita atur juga 0. Ini juga sama. Yang penting yang mana kita akan buat primary ya. Ya, yang primary ya. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, di sini saya contohkan, misalnya ini ada database SHIP ya, namanya SHIP. Kemudian saya juga punya beberapa tabel, di mana ada tabel guru, tabel kelas, tabel anggaran, tabel siswa. Di mana di tabel guru ini sendiri ada yang namanya ID ya, ID, nick, terus namanya, kemudian dia ngajarnya apa gitu. Nah, ini kemudian yang tabel siswa, coba ya, tabel siswa di sini sama, ada ID, kelas ID, address, alamat, nomor HP, seperti itu. Ini ada data juga. Nah, ini coba nanti kalian buat ya, saya contohkan, misalnya kita buat sikadu ya, sikadu. Nah, kita sorter aja buat misalnya. Nah, kita mau buat apa, misalnya data dosen ya, berapa, 4 atau 3, 4 ya. Nah, ID biasanya yang pertama ID, kemudian IP, dan nama, alamat. Biarkan ini yang char. Nah, ini panjangnya berapa, misalnya 5 atau 8, 15, 30, 40. Nah, jadi nggak ada, misalnya kita buat 0 aja. Yang kita mau jadikan primary key yang mana, misalnya NIP ya. Nah, ini primary. Nah, kita kirim aja. Nah, terus kita simpan di sini. Nah, ini udah jadi. Nah, sudah jadi seperti tadi ya. Terus misalnya buat baru lagi gimana, Mas?
Nah, ini kita buat lagi misalnya apa? Ini di sini namai data siswa misalnya apa? NIK, nama, alamat, bukti. Ini apain aja, ini jar, ini bisa jar, bisa teks ya, silahkan berapa 8 misalnya, jarnya 20 gitu. Teksnya 20. Nah, ini yang kita jadikan primary key yang mana? Yang ini ya. Nah, kita simpan. Nah, itu caranya. Mudah banget kan buat database. Nah, nanti kalau memang diseriusin, nanti bisa jadi seperti ini. Nah, ini tadi ya yang ada jumlah guru juga, ini disambungkan ke MySQL. Terus ada juga data kelas, ada juga data siswa. Itu ya, mungkin itu aja. Nanti kursnya buat ini ya, mudah kok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah melihat video kami, video presentasi kami. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas penjelasan paparan materi dari kami? Apakah ada yang masih mengganjal di pikiran kalian? Nah, misalnya ada yang masih mengganjal di pikiran kalian dan kalian ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom grup WhatsApp ya. Kami tunggu, dan juga kami juga memiliki soal, nanti silahkan dikerjakan dan juga dikumpulkan di grup kelas ya. Silahkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 basis data yang menerangkan mengenai backup and recovery database ya. Dari saya mewakili kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.